atau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban ya, yang akan membahas di sore hari ini. Tema kita adalah Spirit Ramadan mendorong pribadi yang unggul. Dan pendengar juga bisa bertanya begitu ya dengan Bapak Kiai Haji Nurul Yakin, bisa melalui WhatsApp kami di 089627693860 atau juga bisa telepon di 0356883476 akan menemani pendengar untuk memberikan kultum begitu di sore hari ini di nuansa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore yang sehat. Puasa sudah masuk di pekan terakhir begitu ya, Ustaz ya? Ya. Sudah hari ke-26. 26 betul sekali. Untuk ya nantinya ya semoga ibadah puasa untuk pendengar di Tuban ya bisa diterima dan juga lancar sampai amin ya. Hari lebaran itu tadi. Sore hari ini Pak Ustadz kita akan membahas tentang spirit Ramadan mendorong pribadi yang unggul. Seperti apa dan juga mungkin bisa dikasih langsung mungkin ya Pak Ustadz kultum kita pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada sore hari ini tema yang ingin saya sampaikan yaitu tentang spirit Ramadan yang mendorong pribadi yang unggul. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, atau kita meninggalkan bulan Ramadan dengan segala keutamaannya, ya. Di mana di bulan Ramadan itu Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan ampunannya, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di mana di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin, ya. Ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Kemudian yang justru rahmat yang terbesar adalah di 10 terakhir Allah memberikan kesempatan kepada umat Rasulullah SAW, pada kita, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Maka selepas kita Ramadan selesai, apa yang harus kita pegang untuk spirit setelah Ramadan ini, ya, spirit semangat untuk menjalani kehidupan setelah Ramadan nanti. Maka spirit yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan ini, yang pertama adalah bahwa keutamaan, semua kemuliaan yang dicurahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini karena satu hal, yaitu karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk dan sebagai furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Maka spirit Ramadan yang kita lanjutkan dalam kehidupan kita itu adalah kita jadikan Al-Quran sebagai way of life dalam kehidupan kita, di mana ketika bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, kita berakrab diri dengan Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, ya. Halakoh di setiap masjid, kultum, kajian-kajian banyak, ya, yang itu adalah untuk mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah sendiri memberikan apresiasi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamau. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka spirit yang pertama adalah yaitu nilai-nilai Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ini kita jadikan sebagai way of life dalam kehidupannya. Banyak sekali nilai-nilai yang itu merupakan panduan dalam hidup dan kehidupannya.
kita, yaitu petunjuk bagi manusia, hudan linas, dan utamanya adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka yang pertama adalah yaitu tentang tradisi literasi, ya, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka ayat yang pertama adalah Iqra, membaca, ya. Iqra, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Tuhan manusia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah perintah untuk membaca, ya, untuk belajar. Dan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran sebagai kitab petunjuk utamanya itu adalah memang sangat-sangat tradisi literasi, menyuruh kepada umatnya untuk senantiasa belajar. Iqra, tidak hanya belajar, bahkan juga merenung tentang ciptaan Allah, ya. Jadi memikirkan tentang ciptaan Allah. Banyak ayat-ayat afala yaqilun, afala taqilun, afala tatafakkarun, tidakkah kamu pikirkan? Di dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi tradisi untuk keilmuan inilah yang terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang unggul. Islam memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Bahkan Al-Quran menyampaikan firman-Nya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujah. Ya. Jadi Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang-orang yang berilmu. Karena itu maka mencari ilmu dalam konsep Islam adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Inilah spirit pertama dari turunnya Al-Quran, yaitu kegemaran untuk belajar, untuk mengkaji, untuk memikirkan tentang ciptaan Allah. Dan ini adalah sumber peradaban, menjadikan manusia menjadi makhluk yang unggul adalah karena semangat untuk thalabul ilmi, yaitu senantiasa mencari ilmu. Kemudian yang kedua yaitu Islam sangat menganjurkan nilai-nilai luhur, yaitu nilai kejujuran, ya, kejujuran. Dan ini Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Ya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah dan Madinah, di mana kondisi masyarakat Madinah pada saat itu, terutama di dalam perdagangan, itu banyak kecurangan-kecurangan, terutama di dalam timbang menimbang. Melihat kondisi yang seperti itu, maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yaitu mengingatkan kepada kita, yaitu untuk senantiasa bersikap jujur. Surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastafun wa idakaluhum aw wazanum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usul liyaumin adim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Ini adalah
Allah Subhanahu wa taala mengecam perilaku curang, perilaku tidak jujur dalam perdagangan ya, pada saat itu. Tapi sebetulnya perilaku semua ketidakjujuran, kecurangan tidak hanya dalam perdagangan, dalam segala aspek kehidupan ya. Karena itu diturunkan surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Bagaimana orang yang curang itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Apabila dia membeli dari orang lain minta dilebihkan. Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Tetapi sebaliknya, apabila ia ingin menjual kepada orang lain dikurangi. Jadi kalau membeli ingin dilebihkan, kalau menjual ingin dikurangi. Maka diingatkan oleh Allah, ala yabdunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka menyangka ya, bahwa mereka besok akan dibangunkan liyaumin adim, yaitu pada hari yang agung, yaitu hari kebangkitan, yauma yaqumun nasu rabbil alamin, di mana pada saat itu manusia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yaitu apapun yang dilakukan nanti akan diberitahukan Allah kepada yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan. Maka ini adalah peringatan yang keras dengan menyebut mutaffifin ya, wail, dengan menyebut wail, celaka ya, celaka. Dan kemudian diingatkan bahwa ada kehidupan akhirat, bahwa ada keadilan yang hakiki, di mana Allah akan memberikan rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Mungkin pada waktu menimbang tidak ada yang tahu ya, tetapi Allah Maha tahu. Nah, konsep inilah ya, kejujuran inilah yang nilai luhur yang ada dalam Al-Quran, yang apabila kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang pribadi yang unggul ya. Karena ada yang mengatakan kejujuran itu seperti korek api, begitu dijereskan korek api nyala sudah tidak bisa lagi ya. Begitu orang sudah berbuat tidak jujur maka habis. Kalau ia seorang pedagang kemudian tidak jujur, mungkin saja mendapatkan keuntungan pada mulanya sedikit lebih, tapi setelah itu kemudian dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Dalam segala aspek kehidupan, maka kejujuran inilah yang akan menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang unggul. Dan itu adalah ditekankan di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa qulu qawlan sadida ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ya, qulil haq walau kana murron ya. Jadi katakanlah yang benar meskipun itu pahit ya. Meskipun itu pahit. Nilai kejujuran ini yang apabila kita terapkan dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita selepas Ramadan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul. Kemudian yang ketiga itu adalah keadilan, rasa keadilan ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa ya. Berbuat adillah kamu, karena perbuatan adil itu mendekatkan diri pada perbuatan yang takwa ya. Memang kehidupan dunia adalah kehidupan yang kadang-kadang terjadi ketidakadilan. Bisa kita saksikan ya, betapa kita lihat di realitas di dalam masyarakat ya, seringkali hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Ya, seringkali ada seseorang yang tidak berbuat salah kemudian dinyatakan bersalah. Demikian juga ada orang-orang yang berbuat salah ya, melakukan suatu tindak pidana, tapi karena kemudian kemudian tidak mendapatkan, dinyatakan bebas. Itulah kehidupan dunia. Tetapi rasa keadilan itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Karena itu kita refleksikan sikap adil ini dalam kehidupan pribadi kita. Kita refleksikan dalam keluarga kita, mulai dari
anak-anak kita didik dengan perilaku yang adil, yang jujur, ya. Kemudian juga keluarga dan lain sebagainya. Kalau masing-masing merefleksikan kejujuran ini dalam pribadi dan keluarganya, maka masyarakat itu akan mendapat keadilan. Keadilan yang hakiki memang adalah keadilan nanti di hadapan Allah. Karena itu Allah mengingatkan surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada hari, yaitu hari kiamat nanti, wattaqu yauman, di mana turja'una ilallah, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing akan diberikan keadilan, ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan, ya. Tidak akan dibuat dolim, tidak akan didolimi. Bahkan Rasulullah mengingatkan, ya, pada waktu hari kiamat nanti ada orang-orang yang disebut dengan orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut muflis. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kamu apa itu orang muflis, ya, orang yang bangkrut pailit? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, menurut kami orang yang bangkrut pailit itu yaitu orang yang tidak punya harta benda. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, al muflisu mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satama hada wa qad fahada wa safaka hada wa akala mala hada fayutu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatahu qabla an tuqda alaihi uhidat qatayahu faturikat summa yutraku ilan nar. Besok itu ada fenomena, ya. Ada orang yang ketika di dunia dia membawa amalan puasa, zakat, ya, kemudian sholat, ya. Tetapi bersamaan itu sering berbuat dolim kepada orang lain. Dia sering menyakiti hati orang lain. Dia sering memfitnah. Dia sering mengambil barang orang lain. Maka orang-orang yang dirugikan sewaktu di dunia, di keadilan, di pengadilan yang hakiki nanti, itu kemudian datang kepada Allah minta keadilan. Maka diambilkan dari kebaikan orang-orang yang telah berbuat zalim tadi. Tatkala kebaikannya habis, maka kemudian kejelekan orang yang didolimi itu dilimpahkan ke semuanya kepada orang yang berbuat zalim. Faturihat sumayutrokunar, semua dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah keadilan yang hakiki hanya di dunia, di akhirat nanti. Tetapi kita mau mengusahakan perilaku kita, keluarga kita, pribadi kita untuk berlaku adil, karena memang itu perintah Allah, dan juga adil itu mendekati ketakwaan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, ya, rasa persatuan, ya. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup berdamai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqu la'allakum turhamun, ya. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu. Fa aslihu baina wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar supaya kamu sekalian mendapatkan rahmat. Kekuatan Islam itu ada pada persatuan, ya. Tapi seringkali kadang hanya karena perbedaan pemahaman, kemudian kita kesampingkan ukhuwah Islamiyah yang itu memang merupakan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita amalkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisaun min nisain asa ayakuna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku batal iman wa malam yatuf faulaika mudzalimun. Jadi ini juga perintah Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya. Janganlah satu kaum menghina golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina, ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Janganlah seorang wanita menghina pada wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang dihina
itu lebih mulia daripada wanita yang menghina. Ini adalah ajaran Islam yang luar biasa, yang apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, akan menjadi pribadi yang unggul, dan kemudian kita akan mendapatkan relasi yang banyak yang bisa menopang keberhasilan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian juga kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Ya, berbahagialah orang yang senantiasa melihat aibnya sendiri daripada melihat aib orang lain. Ya, karena kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Seringkali ya kita mencaci maki orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Jangan mencari kesalahan, ya. Hendaknya nilai-nilai luhur inilah yang harusnya kita serap dari Al-Qur'an, yang kemudian kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita, yang ini adalah merupakan spirit Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu persatuan. Kemudian yang kedua yaitu spirit Ramadan. Kalau tadi tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an, karena memang Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga spirit Ramadan tidak bisa dilepaskan dari spirit Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk, bahkan tidak hanya petunjuk, ya, sebagai membedakan yang benar dan yang baik. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khosara. Dan kami turunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa'. Nah, shifa itu adalah penawar, ya, obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur, dalam ayat yang lain, yaitu sebagai penawar penyakit-penyakit yang ada di hati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Inilah dasarnya Al-Qur'an, sehingga di dalam sejarah betapa Islam mulai kebangkitan zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, ya. Maka umat Islam memimpin peradaban dunia, ya, dalam segala bidang, dalam ilmu pengetahuan maupun dalam segala hal, ya. Karena apa? Karena mereka berpegang teduh pada tuntunan utamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Senantiasa menyelesaikan hidupnya pada nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga ada seorang ilmuwan, yaitu Profesor Gibb, yaitu yang menyampaikan, Islam is indeed more than system of theology, but it is complete civilization. Islam itu bukan sekedar hanya mengatur hubungan antar peribadatan saja, but it is complete civilization, tetapi adalah peradaban yang sempurna. Islam mengatur melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengatur tentang hubungan hablum minallah, antara manusia dengan Allah. Tetapi juga Islam mengatur hubungan antara sesama manusia, hablum minannas. Nah, duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihablim minallah hablim minannas. Akan tertimpa keniscayaan kecuali manusia itu menjalin hubungan baik kepada ke atas vertikal, yaitu dengan Allah, dan kemudian ke samping dengan sesama manusia, ya. Kita hidup bermasyarakat karena manusia adalah makhluk sosial, ya. Tidak bisa kita lepas dari kehidupan bersama masyarakat. Karena itu maka Islam mengatur tentang bagaimana hubungan tentang di dalam bertetangga yang baik, ya, saling menghormati dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai luhur dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia. Tapi Islam juga mengatur hubungan dengan Allah, hablum minallah. Nah, itu adalah spirit yang pertama.
Spirit yang kedua, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan diperintahkan umat Islam untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dia wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Maka tujuan utama puasa nantinya adalah untuk supaya takwa kita bertambah. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui ibadah puasa, di mana inti daripada ibadah puasa itu adalah menahan diri, karena puasa saum itu artinya menahan diri, menahan diri dari ucapan, perbuatan, tindakan, ucapan, makan dan minum, dan yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai kemudian maghrib. Nah, tetapi meskipun demikian, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha adukum yauman shaiman fala yarfus wala yahzar yazhal fa in imru'um satamahu aw qatalahu falyakul ini shaim." Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja dan yang membatalkan puasa seperti hubungan suami istri, tapi juga Rasulullah mengingatkan fala yarfus, jika seseorang itu berpuasa, maka hendaknya jangan mengucapkan ucapan yang kotor, wala yajhal, dan tindakan-tindakan yang bodoh. Apabila diprovokasi, diajak bertengkar, diajak berbuat yang tidak baik, maka ada satu kunci, falyakul ini shaim, ucapkan saya ini sedang berpuasa, saya menanya. Sehingga di dalam puasa itu adalah intinya adalah mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, nafsu kita, setiap masing-masing kita diberikan oleh Allah nafsu. Sedangkan nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah cenderung pada perbuatan yang destruktif. Karena itu nafsu apabila dibimbing oleh ajaran agama, maka akan menjadi nafsun mutmainnah yang baik, Tapi sebaliknya, apabila nafsu ini dibimbing tanpa disertai dengan bimbingan agama, maka akan menjadi merusak. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang membunuh jutaan manusia yang lain? Luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Nah, karena itulah maka intinya adalah itu, menahan hawa nafsu. Dan inilah apabila kita terapkan dalam kehidupan kita di luar Ramadan nanti, sebagai spirit kehidupan kita, maka pengendalian nafsu ini akan bisa menjadikan kita pribadi yang unggul. Karena salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah kadiminal ghaidha wal afina anin nas, yaitu bisa mengendalikan marah dan suka memaafkan kepada manusia. Karena itulah maka ketika Rasulullah selesai perang Badar, rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar, yaitu jihadun nafsus. Kita ini baru datang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, yaitu spirit Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa, yaitu menyadarkan diri kita bahwa kita terus-menerus dalam pengawasan Allah. Ketika kita berpuasa, tidak ada yang tahu. Kita bisa saja masuk kamar minum, makan. Setelah kenyang kemudian tidak ada yang tahu. Tetapi kita tetap kekeh tidak makan, tidak minum, meskipun lapar dan ada makanan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita berada di atas pengawasan Allah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya atas kalian itu ada penjaga kiraman katibin, yaitu malaikat mulia yang senantiasa mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi kita ini terus mencarut di dalam catatan malaikat. Mayal fidumin kolin ilalataihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh makhluk, maka ada dua malaikat raqib dan atid. Maka kalau perasaan selalu dalam pengawasan Allah, waskat, pengawasan melekat yang langsung dari Allah, yang kemudian kita setiap tindak tanduk kita ini dicatat oleh malaikat, baik itu yang baik maupun yang jelek. Maka apabila ini kita tetap terus kita lakukan selepas Ramadan pun kita merasa dalam pengawasan, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul, di mana kita berusaha jujur, kemudian berusaha adil, ya, kemudian senantiasa tidak mendolimi orang lain, ya, berusaha untuk tidak merugikan orang lain, ya, kemudian merasa dalam pengawasan dan berusaha mengendalikan diri. Kalau semua itu kita lakukan, ya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang luhur, ya, yang pribadi yang unggul, ya. Inilah di antara masih banyak tentunya nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran, maka spirit Ramadan yang ini dapat mendorong kita menjadi pribadi yang unggul. Demikian, ya, nanti akan kita lanjut dengan diskusi, ya. Baik, itu tadi ya paparan atau kultum yang sudah disajikan atau disampaikan begitu ya oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin Asa selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban tentang spirit Ramadan mendorong pribadi unggul. Nah, ini dari saya dulu Pak Ustadz ya. Iya, iya. Ini, apakah ada doa atau amalan khusus begitu ya yang dapat kita lakukan sebagai umat Muslim untuk memperkuat semangat menjadi pribadi yang lebih unggul, khususnya yang ada di bulan Ramadan ini, karena sebentar lagi nih sudah mau selesai begitu. Ya, ya. Kalau yang ke-10 yang terakhir ini, ya, terutama menghadapi malam Qadar, itu pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, di malam Qadar ini doa apa yang kami ucapkan? Ya, maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, afuun itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memberikan ampunan atau suka memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini adalah doa yang terutama di 10 yang terakhir. Tentunya pada intinya adalah doa mohon ampun, ya, seperti doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doanya Nabi Sulaiman, doa syukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliyadayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi doa itu adalah ungkapan kita, permohonan kita kepada Allah. Ada doa-doa yang dituntunkan di dalam Al-Quran yang doa itu diucapkan oleh para nabi dan rasul, seperti Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga doa la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada ilah Tuhan yang sembah kecuali engkau, inni kuntu minadh dhalimin, la subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minal, sebelum kami ini termasuk dhalim. Tetapi kalaupun di samping itu, ya, tentunya yang terbaik yang doa-doa yang dari Al-Quran yang sudah disampaikan para nabi dan rasul, ya, kemudian kita paham. Tapi kalau memang kita kira-kira tidak mampu, apalagi tidak paham, doa itu ungkapan. Jadi apa yang itu. Ada satu hadis, ya, ada satu hadis, ya, yanzilu rabbuna wa ta'ala kullalayatin ila sama'id dunya khina sulusai lail. Allah turun di sepertiga yang terakhir. Maka kemudian mengabulkan 3 permohonan. Mayyat uni fa'astajibulah. Barang siapa yang memohon berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan.
Yang kedua, barang mayas'alni, ya, sautiyah, barang siapa yang meminta akan aku beri. Barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni. Jadi kalau permohonan doa itu sesuatu yang sangat urgen dalam hidup, seperti kita mohon kekuatan iman, ya, di dalam sujud bisa saja kita ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah itu tetapkanlah hatiku, ya. Ini adalah untuk penguatan iman. Tetapi ada doa untuk permintaan khusus, ya, entah itu kelancaran dalam usaha dan lain sebagainya. Ad-doa usilahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin dan Allah menjamin dikabulkan. Surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'ani falyahtajibu li wal yu'minu bil alam yarsudun. Ya, ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, maka sampaikan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i da'ani, aku akan mengabulkan hambaku yang memohon kepadaku. Ujibu da'watad falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka memenuhi kewajibannya dan beriman kepadaku, ya. Falyastajibu wal yu'minu la'alam yarsudun, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk hidayah. Itu jadi khusus untuk sebulan terakhir ini kita memperbanyak di samping istighfar, ya, juga panduan dari Rasulullah, ya, yang langsung disampaikan pada istri baginda beliau, ya, itu doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan itu hampir kita lantunkan setiap kita iktikaf di malam hari, ya. Itu ada salah satu pertanyaan Pak Ustadz dari Bapak Hilmi yang ada di wilayah Palang. Ada banyak orang yang merasa Ramadan sebagai waktu untuk refleksi dan juga perubahan. Menurut Ustadz, bagaimana Ramadan dapat menjadi momentum untuk seseorang melakukan perubahan positif dalam hidup mereka, baik dalam segi spiritual maupun sosial? Ya, jadi memang nama-nama Ramadan itu banyak. Betul. Ya, tadi Ramadan ini disebut dengan Syahrus Shaum karena Syahrul Shaum, disebut dengan Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran, Syahrul Maghfirah karena ampunan. Maka disebut juga bahwa puasa itu adalah momentum untuk refleksi diri, ya. Syahrul Muhasabah, ya. Jadi untuk merenung, ya, muhasabah. Umar ibnu Khattab sering menyampaikan hasibu anfusakum qabla antu hasabu, ya. Jadi hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung. Jadi muhasabah dan muraqabah, artinya kalau muhasabah itu menghitung-hitung, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqwa innallaha khabirum ma ta'malun, ya. Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing melihat bekal apa yang sudah kita disiapkan untuk hari akhir. Maka momentum iktikaf itu adalah untuk muhasabah, ya, muraqabah, merasa diawasi Allah, kemudian menghitung-hitung, kemudian itu kita terapkan sebagai semangat untuk menjadi lebih baik setelah Ramadan, ya. Jadi memang semua itu kembali kepada diri kita. Apakah momentum itu bisa kita realisasikan, refleksikan dalam kehidupan kita atau tidak, ya. Tergantung pada kita. Kalau memang kira-kira itu kita bisa refleksikan jadi lebih baik, berarti puasa yang kita lakukan itu mendapatkan hasil karena bisa meningkatkan takwa kita, bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau kemudian setelah Ramadan kembali, ya, nilai-nilai positif kemudian tidak kita ambil dalam way of life kehidupan kita, maka bisa jadi
puasa kita itu belum mendapatkan hasil yang optimal. Ya, Baik, begitu. semoga tercerahkan ya. Ya. Pertanyaan dari Bapak Ilham Ya, dan juga ya. jawaban dari Bapak Ustadz Nurul Yakin. Ya, Terakhir Pak Ustadz, sebelum kita Ya. menutup di nuansa Ramadan ini sebagai pesan penutup begitu ya. ya. Yang ingin Bapak Ustadz sampaikan gitu kepada umat muslim atau pendengar sehingga menjadikan Ramadan sebagai titik balik untuk Ya. meraih kehidupan yang lebih unggul dan juga lebih bermakna begitu. Ya, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah terdiri dari badan dan jiwa. Ya, ada apa? Badan itu butuh nutrisi badannya, makan dan minum sehingga bertenaga. Maka badan halus jiwa pun butuh nutrisi. Ya, nutrisinya apa? Yaitu kedekatan kepada Allah. Ya, itu adalah nutrisi. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'in qulub. Orang yang beriman hatinya akan menjadi damai dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan menjadi damai. Maka kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan seperti berbondong-bondong berjamaah di masjid, kemudian sholat maghrib ya berbuka bersama, kemudian sholat isya sekaligus dengan taraweh itu qiyamul lail, kemudian sholat subuh ketika kita juga sahur. Maka kebiasaan yang baik itu hendaknya tidak hilang begitu saja. Ya, kita pertahankan setelah Ramadan juga begitu. Seringkali kadang-kadang ya sangat cukup memprihatinkan. Begitu selesai tanggal 1 Syawal, masjidnya sudah kosong lagi. Mau kembali ke asal. Nah ini kan sering saya sampaikan. Monggo, ini ibadah itu adalah bukan hanya kewajiban, tapi itu adalah need, kebutuhan jiwa. Ya, kita butuh untuk nutrisi jiwa kita ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bimtisali awamilihi wa sinabi nawahihi wal amali bima adina bisari, yaitu melaksanakan perintah dan larangan dan menjalankan apa yang dibolehkan. Begitu Pak. Jadi mari kita jadikan momentum Ramadan ini betul-betul untuk bisa meningkatkan kita. Dan Ramadan kata Rasulullah itu adalah junnah, tameng. Kita jadikan tameng untuk kehidupan kita di luar Ramadan. Kalau di dalam puasa kemudian Rasulullah menyampaikan ini shaim, saya puasa kalau diprovokasi. Di luar Ramadan maka kita menyampaikan saya sudah digembleng oleh puasa di bulan Ramadan ya, dengan untuk pengendalian diri ya. Sehingga dengan demikian betul-betul menjadi tameng untuk kehidupan kita 11 bulan ya, junnah, tameng dari serangan-serangan apapun terhadap diri kita, dan melalui puasa itu sehingga kemudian betul-betul menjadi meningkat. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali, Masya Allah. Kultum yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Tadi juga sudah ada penanya dan juga sudah dijawab juga ya, tentang tema kita pada sore hari ini tentang spirit Ramadan mendorong pribadi yang unggul. Semoga yang diharapkan tadi ya, di sisa hari-hari menjelang ya, masih ada waktu. Betul. Ya, ini mari, apalagi nanti malam ke-27. Betul. Ya, itu betul-betul jangan sampai kita lewatkan malam itu, meskipun 1,5 jam kita itikaf, kemudian ya, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Siapa tahu Allah memberikan kemurahan dan kemudian mencurahkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita yang nilainya lebih dari 83 tahun. Ya. Ya, semoga ya, ya. Dan itu juga mendengar ya, dan juga Bapak Ustadz Nurul Yakin sebagai penutup kita di nuansa Ramadan kali ini. Saat lagi kita akan kembali mengudara dengan program nuansa Ramadan. Akan ada lagu-lagu religi Islam yang akan menemani pendengar sampai nanti menjelang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan juga sekitarnya. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.